Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Pasti saudara adalah pribadi yang suka belajar kebenaran firman Tuhan. Selain kita menghafal Mazmur 112, kita sudah menghafal Mazmur 23. Sekarang kita akan belajar pelajaran doktrin tentang Allah. Nah, ini agak dalam sedikit, tetapi jangan takut bahwa Tuhan Yesus berjanji memberikan kita kemampuan untuk mengenal Dia. Seperti disebutkan dalam Yohanes 17 ayat 3, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yesus berkata, aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak binasa selama-lamanya. Puji Tuhan bahwa jaminan Tuhan berikan, sehingga walaupun materi ini sulit, tapi pasti Tuhan akan menolong. Materi ini disusun oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos, Teologia Master, dan saya Pendeta Nyoman Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity, me-YouTube-kannya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkannya. Tuhan, terangi hati kami, sehingga kebenaran ini kami mengerti dan kami menyukainya. Beri kami roh yang belajar dan siap taat dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini adalah pelajaran tentang doktrin tentang Allah. Ini seri pertama. Kita pertama-tama harus memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Allah pencipta dan pemilik serta pemelihara kehidupan ini. Dalam bagian berikut kita akan mempelajari sifat, keberadaan, nama, dan karya Allah dalam berseri. Nah, ada 4 syarat untuk mempelajari keberadaan Allah. Pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, kita harus berusaha. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu dicontohkan oleh Zakeus yang berusaha naik ke atas pohon sekalipun badannya pendek. Ada usaha, jadi tidak santai. Yang ketiga, kita harus memuliakannya. Jangan seperti orang-orang di masa lampau, dituliskan dalam Roma 1 ayat 21 sampai 23, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Itu salah. Kita harus punya kerinduan memuliakan Dia. Dan yang keempat, kita harus menyembahnya. Dalam Matius 4 ayat 10, ini adalah perkataan iblis. Iblis sekalipun ditegaskan oleh Yesus untuk menyembah Allah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau beribadah. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana tentang definisi tentang Allah yang sudah didefinisikan oleh para hamba-hambanya, para pakar-pakar yang sudah belajar lebih daripada kita. Mari kita dengarkan. Yang pertama atau bagian A, pengakuan iman dari Westminster. Allah adalah roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah di dalam dirinya, dalam kebijaksanaannya, dalam kuasanya, dalam kemurahannya, dalam kekudusannya, dalam keadilannya, dalam kebenarannya, Ia tetap selamanya.
Yang kedua atau B, Dr. Hole Sema berkata, Allah adalah pribadi yang esa, tak terbagi, mutlak, rohani semata, sempurna, tak terbatas, dekat, sekaligus jauh dari segala ciptaannya. Dr. Berkop, Allah adalah pribadi yang esa, sempurna, tak berubah, tak terbatas dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan, dalam kebenaran, kekudusan, kebaikan, kasih, dan kemurahan, kekal selama-lamanya. Dr. Strong, Allah adalah roh yang tak terbatas, sempurna di dalam segala sesuatu, bersumber dan terpelihara. Di dalam Dia segala sesuatu bersumber dan terpelihara. Nah, keempat rumusan itu menyatakan bahwa Allah adalah pribadi, oknum, individu yang sempurna dalam sifat-sifatnya, tak berubah dan kekal. Hanya ada satu Allah yang berkepribadian, jauh sekaligus dekat, yang dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allah yang esa tetapi tiga pribadi dan tidak bercampur menjadi satu pribadi, tidak. Tapi satu esensi Allah, tapi tiga pribadi. Itulah pandangan tentang Allah dalam agama Kristen yang bersifat monoteisme, trinitrium. Nah, sumber pengetahuan tentang Allah kita dapatkan dari wahyu atau penyataan Allah. Pengetahuan tentang Allah hanya dapat diperoleh sejauh Allah menyatakan dirinya. Ingat juga bahwa Dia pencipta, kita ciptaannya. Ciptaan sekarang ingin mengenal penciptanya. Ibaratnya komputer yang diciptakan oleh manusia ingin mengenal manusia sebagai penciptanya. Pasti ada kesulitan, tetapi Allah sudah menjamin dalam Yohanes 17 ayat 3, Dia memberikan kita kemampuan untuk mengenal Dia, yang diistilahkan oleh Yesus hidup yang kekal. Jika Allah tidak menyatakan dirinya, mustahil juga manusia dapat mengenalnya. Jadi sejauh Allah menyatakan dirinya, kita menerimanya. Ada dua cara Allah menyatakan dirinya yang sering disebut dengan wahyu umum dan wahyu khusus. Kedua wahyu ini berasal dari Allah dan menyingkapkan tentang Allah. Wahyu umum memberi bukti keberadaan Allah, tidak dapat disangkal. Sedangkan wahyu khusus mengukuhkan, mengokohkan wahyu yang umum ini, meneguhkan, memeteraikan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam wahyu umum. Nah, perlunya wahyu Allah, baik wahyu umum dan wahyu khusus. Yang pertama, Allah itu transenden atau jauh. Ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 16, menyatakan bahwa Allah bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri dan manusia tidak dapat melihat Dia. Dalam Ayub 36 ayat 26 dinyatakan bahwa Allah itu besar, tak tercapai oleh pengetahuan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 28 dinyatakan Allah itu kekal dan tak terduga pengertiannya. Yang berikut kita lihat perlunya wahyu Allah, baik wahyu umum dan wahyu khusus. Yang kedua, karena manusia telah berdosa. Roma 3:23. Semua kita sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan dari Allah. Apabila terang datang, gelap itu pasti lari. Apabila Allah menyatakan dirinya, kebodohan karena dosa pasti lenyap. 2 Korintus 4 ayat 6. Yang ketiga, manusia telah menciptakan berhala-berhala bagi dirinya. Yang dia pikir itu Allah. Itu sebabnya perlu wahyu umum dan perlu wahyu khusus. Yang keempat, manusia telah menolak Allah sejak di Taman Eden.
Jadi manusia memberontak, menolak Allah penciptanya, dan kita adalah turunannya. Sebab itu perlu wahyu Allah yang umum dan wahyu Allah yang khusus untuk kita mengenal Dia. Dan sekali lagi, Yesus memberikan hidup yang kekal untuk kita bisa mengenal Dia. Kesimpulan dari apa yang kita belajar hari ini. Ingat jaminan kita untuk bisa mengenal Dia, Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 28 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 28. Jadi yang pertama, harus ada kerinduan di dalam hati kita untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang santai-santai aja, kita nggak dapat apa-apa. Jadi harus ada usaha, harus ada kerinduan. Dan pasti itu kerinduan diberikan ketika kita terima Kristus. Yang kedua atau B, ada 4 syarat mempelajari keberadaan Allah. Harus kita sungguh-sungguh untuk memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Jadi harus percaya bahwa Allah ada. Harus kita berusaha mengenal Dia. Dan harus memuliakannya. Harus menyembahnya. Ini 4 hal yang harus kita miliki dalam syarat untuk mengenal Allah. Yang ketiga, ada 4 definisi tentang keberadaan Allah. Yang bisa saya simpulkan, Allah itu roh, Allah itu kekal, ya. Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, tetapi tidak lebur menjadi satu. 3 pribadi tapi 1 hakikat, yaitu hakikat Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi bukan seperti begini, saudara. Allah Bapa adalah Yesus. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Yesus. Salah, saudara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Dan dari mana kita mendapatkan pengenalan ini? Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Kedua wahyu ini saling menguatkan. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Saudara, kita akan mengakhirinya dan percaya bahwa Allah pasti menerangkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, terus terangi hati kami dengan wahyu umum, dengan wahyu khusus. Dan kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah ada di hati kami. Jaminan Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 10 ayat yang ke-28 memberi jaminan kami bisa mengenal Engkau dan kami tidak binasa. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.